ini hubungan ini perkirakan ya, saya tidak tahu tapi saya perkirakan ini hubungannya dengan situasi di mana pendemo banyak mempersoalkan masalah ya, orang-orang yang flexing. Yang dimunculkan kembali kan masalah Rafael. Rafael kan juga begitu, dia akhirnya anak-anaknya flexing, terus ini kan mulai diungkap juga tuh. Jadi itu yang dugaan. Kalau untuk terkait kasusnya Bu, apakah masih ada hubungan? Kasusnya saya anggap ada hubungannya. Hubungannya apa? Punya duit banyak, di mata saya tidak halal, ya itu seperti juga terjadi pada Rafael dan terjadi pada yang lain-lain juga kan. Anaknya akhirnya flexing karena orang tuanya kelebihan duit. Bu, netizen juga Bu menanggapi, banyak menyebut bahwa ibu membayar akun-akun sosmed untuk menaikkan sebuah berita tersebut. Ya, itu terserah netizen lah. Tapi coba kita lihat logikanya ya. Sekarang apa nggak rame masalah pendemo-pendemo? Jadi sangat wajar Pak itu mulai dimunculkan. Sebelumnya coba lihat masalah Rafael kan dimunculkan, masalah Mario Dendi kan dimunculkan. Jadi saya pikir ya mungkin saja ada yang seneng. Tapi dengan adanya dugaan fitnah itu Bu, apa Ibu melihatnya seperti apa Bu? Yang diduga Ibu membayar orang untuk memposting? Ya, saya membantah bagaimana, terserah aja lah. Bu, tapi kasus ini flashback Bu, dikit Bu, untuk status Indra Priawan ini kasusnya masih berlanjut atau sudah Ya, stop? jadi sangat wajar bahwa flexing ini dihubungkan dengan saham, itu wajar saja kan. Kekayaan dari mana? Biasanya orang flexing itu uangnya tidak halal gitu. Itu secara umum dianggap begitu. Sekarang kalau ini tidak halal, ya tinggal kita teruskan pengadilan, itu saja kita buktikan. Karena kalau dulu memang banyak sekali aneh-aneh putusan pengadilan aneh, tapi belakangan kan mulai lebih baik. Mulai misalnya seperti koruptor-koruptor mulai terungkap, walaupun belum sampai apa yang kita harapkan, tapi sudah mulai terungkap. Tapi sejauh ini Bu, kasusnya masih tetap terus berjalan kan Bu? Sudah sampai Kasusnya mana? tetap kan tidak pernah diputus. Kalau tidak diputus artinya tetap berjalan. Bu, mungkin bisa diceritakan juga Bu, Ibu kan selaku tante juga nih Bu, sosok Indra Priawan seperti apa sih Bu? Mungkin Bu? Ya, sosok. Ya, sekarang kan kita tidak berhubungan lagi. Dulu waktu masih Ya, dulu dia juga nggak ngerti kan dulunya. Sekarang ya mestinya dia pasti tahu, masa nggak tahu? Kan sudah cukup sering di media. melihat gaya Indra Priawan sekarang dengan kita Willy seperti apa Bu? Menurut saya karena uang berlebih, ya tidak tahu harus diapakan, lalu dia flexing. Tapi sekarang mestinya kan kita ya cara wajar saja lah. Masa dia sudah dewasa nggak ngerti bahwa ada sengketa dengan saya? Apakah dia tidak mengerti sengketa itu, masa dia nggak pelajari? Kira-kira apa? Terakhir ketemu kapan Bu? Waduh, kalau ini sudah sangat lama. Oh, terakhir ketemu waktu melamar itu saya masih diundang. Tapi lucunya setelah itu saya tidak diundang lagi. Jadi waktu itu kelihatannya masih tidak didekati oleh kelompok Purnomo. Karena waktu itu saya tahu sendiri mereka duduknya mencil. Tapi setelah itu saya nggak diundang, jadi artinya dekat lagi ke kelompok Purnomo. Bu, bisa dibeberkan kembali gak sih Bu untuk melaporkan Indra Priawan atas kasus apa dan seperti apa Bu? Ya, sekarang Indra Priawan itu kasusnya adalah kasus bersama-sama dengan Purnomo, bersama-sama dengan semua anaknya Purnomo dan semua saudara-saudara dari Indra Priawan. Dia kan berempat. Bapaknya itu punya 4 anak, 3 dari istri pertama, 1 dari istri kedua. Atas pasal apa Bu? Jadi
Jadi ini kan masalahnya adalah masalah penipuan penggelapan saham. Jadi kita bayangkan penggelapan saham itu pakai tahapan-tahapan. Pertama, dulu kan pernah diekspos juga masalah apa yang telah mereka lakukan, penganiayaan terhadap pemegang saham lain. Ada lagi bagaimana apa yang dilakukan terhadap selain itu penculikan terhadap saya. Itu kan juga berjalan, penculikan terhadap itu. Saya punya dokumennya, punya bukti-buktinya. Itu bukan tanpa bukti, karena kok tanpa bukti masih banyak lagi. Soal penculikan ibu artinya gimana bu? Enggak, sekarang ya sekarang apa ya, bagaimana? Soal penculikan berarti ibu pernah ngalamin juga ya bu, dari diduga pihak sana juga bu? Mengenai apa? Penculikan. Oh, penculikan itu pernah saya expose penculikannya. Penculikannya semua dengan bukti-bukti. Bukti oleh tim yang namanya tim 14 yang disuruh untuk menculik saya. Itu pernah ada di mana mereka ada dokumennya. Kenapa dokumen itu sampai keluar? Karena mereka meminta ada surat. Jadi ada notulen rapat. Notulen rapat itu mereka minta supaya ya jangan sampai nanti mereka dipersalahkan, dan itu dilaporkan ke pengadilan.